Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hilma dari Manajemen 216B akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar penelitian bisnis. Baiklah, langsung saja. Dasar-dasar penelitian bisnis. Adapun yang pertama, pengertian penelitian bisnis. Penelitian bisnis adalah merupakan usaha yang bertujuan untuk memperoleh informasi guna memecahkan masalah bisnis atau untuk mengembangkan pengetahuan yang berkaitan dengan bisnis dengan menggunakan metode ilmiah. Yang kedua, ruang lingkup penelitian bisnis. Ada 4, yaitu yang pertama, bidang keuangan dan akuntansi. Adapun yang termasuk dalam bidang keuangan dan akuntansi yaitu pembiayaan perusahaan, analisis rasio keuangan, perilaku bursa efek, dan kelayakan bisnis. Yang kedua, bidang pemasaran. Yang pertama, promosi, pengembangan produk, kepuasan pelanggan, dan yang terakhir penetapan harga. Dan yang ketiga, bidang sumber daya manusia. Yang pertama, sikap dan perilaku karyawan. Yang kedua, motivasi kerja, dan yang ketiga, produktivitas karyawan, dan yang terakhir, kepemimpinan. Keempat, bidang operasional dan sistem informasi, yaitu kualitas produk, penentuan lokasi pabrik, sistem penugasan, sistem informasi manajemen. Dan yang ketiga, tujuan penelitian bisnis, yaitu yang pertama, pemecahan masalah bisnis, yang kedua, pengembangan ilmu pengetahuan, dan yang ketiga, bertujuan untuk pembuktian, yang keempat, untuk penemuan. Yang keempat, jenis-jenis penelitian. Yang pertama, jenis penelitian berdasarkan tujuan. Ada 3, yaitu yang pertama, penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk menjelajahi topik atau masalah yang belum jelas atau belum banyak diketahui. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pemahaman awal tentang suatu fenomena atau topik. Penelitian ini seringkali dilakukan ketika informasi atau data yang tersedia sangat terbatas atau ketika topiknya masih baru. Yang kedua, penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menciptakan atau mengembangkan sesuatu yang baru, seperti produk, metode, atau teknologi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan atau memperbaiki sesuatu yang sudah ada atau menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Dan untuk yang ketiga, penelitian verifikatif. Penelitian verifikatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menguji kebenaran atau kevalidan suatu hipotesis atau teori yang telah diajukan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memverifikasi atau menegaskan apakah apa yang telah diajukan dalam hipotesis atau teori tersebut dapat diterima atau tidak. Dan untuk yang kedua, jenis penelitian berdasarkan data. Yang pertama, penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan data yang bersifat deskriptif, biasanya dalam bentuk kata-kata atau gambaran yang mendalam tentang suatu fenomena. Adapun tujuan utamanya adalah untuk memahami dan menjelaskan makna dari pengalaman, sikap, atau persepsi individu atau kelompok. Metode yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif termasuk wawancara, observasi, dan analisis teks. Dan yang kedua, penelitian kuantitatif melibatkan pengumpulan data yang dapat diukur atau dihitung dalam bentuk angka atau statistik. Tujuannya adalah untuk menguji hipotesis atau menjelaskan hubungan antara variabel dengan menggunakan analisis statistik. Metode yang sering digunakan dalam penelitian kuantitatif mencakup survei, eksperimen, dan analisis data sekunder. 3. Penelitian ilmiah yang baik.
Kualitas penelitian dapat diukur dengan beberapa kriteria berikut, yaitu yang pertama, memiliki perumusan masalah yang tepat. Yang kedua, memiliki tujuan yang jelas berdasarkan perumusan masalah. Yang ketiga, menggunakan landasan teori yang kuat. Yang keempat, menggunakan instrumen penelitian yang valid dan reliable. Yang kelima, teknik pengambilan data yang benar. Yang keenam, analisis data yang benar. Yang ketujuh, memiliki simpulan data yang tepat. Yang kedelapan, dapat didukung dengan menggunakan penelitian yang lain. Kesembilan, dapat digeneralisasikan. Yang kesepuluh, dilaporkan secara baik. Dan untuk yang keempat, proses penelitian dan struktur isi buku, yaitu perumusan masalah penelitian, lalu ke telaah pustaka, kemudian pengembangan model penelitian, dan menyusun desain penelitian. Dan untuk selanjutnya, pengumpulan data dan analisis data, kemudian menarik kesimpulan dan rekomendasi. Dan yang terakhir, yaitu menyusun laporan hasil penelitian. Dan untuk yang selanjutnya, yaitu menarik kesimpulan dan rekomendasi. Yang kelima, integritas penelitian tugas akhir. Integritas dalam penelitian tugas akhir adalah prinsip-prinsip moral dalam proses penyusunan tugas akhir atau skripsi atau tesis atau disertasi, atau integritas akademik berkaitan dengan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kejujuran yang dilakukan pada saat melakukan penyusunan tugas akhir, mulai dari tahap penyusunan, proposal, sampai dengan pelaporan hasil penelitian. Adapun contoh pelanggaran integritas dalam penelitian tugas akhir sebagai berikut. Yang pertama, plagiarisme, menciplak karya orang lain dan mengatasnamakan diri sendiri. Yang kedua, fabrikasi, mengarang data tanpa pengambilan data yang sesungguhnya. Yang ketiga, falsifikasi, mengubah data karena hasil tidak sesuai dengan keinginan peneliti. Yang keempat, ghosting, menggunakan jasa pembuatan skripsi atau tesis atau disertasi. Dan yang kelima, gratifikasi, memberikan hadiah kepada pembimbing dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian. Itulah pemaparan materi dari saya tentang dasar-dasar penelitian bisnis. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.